agama dengan budaya bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Pak Rektor kita pakai kain sarung. Saya waktu kuliah di Mesir, ketika jadi mahasiswa baru, dikasih tahu sama senior-senior, nanti jangan pakai sarung. Kenapa begitu? Karena budaya di Mesir ini pakai sarung itu tidak lazim, tidak biasa. Tapi sebaliknya kalau di Indonesia pakai sarung itu menunjukkan bahwa kita adalah santri. Bahkan tadi PW Muhammadiyah Profesor Dr. Tuan Guru Subhan Acim DESA yang tidak pernah dipakai mengatakan, Ustadz Somad, coba lihat Pak Rektor, ini memang Universitas Muhammadiyah tapi rektornya pakai sarung seperti dari NU, kata beliau. Apa maknanya? Bahwa budaya selalu di tempat kampung saya, kain sarung itu disebut dengan kain madras. Madras itu satu kota di India. Bahkan di Medan ada namanya kampung madras. Jadi kenapa umumnya kiai, ulama, tokoh agama di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, itu biasanya pakai kain sarung. Kenapa pakai kain sarung? Karena Islam yang datang ke Nusantara bukan dari Mesir, bukan dari Maroko. Orang Maroko pakai jubah, orang Mesir pakai jubah, tapi dia datang dari Madras, dari India. Dua jalur. Jalur yang pertama datang dari India, jalur yang kedua datang dari Yaman. Dan kedua negeri ini memakai kain sarung. Jadi sebetulnya Pak Rektor malam ini mau ngasih saya bahan sesuai tema. Lalu kenapa Ustadz Somad malam ini pakai celana? Saya kalau kajian subuh di Masjid Surau dekat rumah saya pakai sarung. Tapi kalau tablik akbar pakai celana. Kenapa? Karena khawatir dikejar emak-emak garis keras. Nah, jadi memang itu sudah. Jadi kalau ada orang yang menentangkan, maka sesungguhnya dia tidak belajar bagaimana ketika Islam datang. Islam datang itu hanya melarang budaya-budaya yang kira-kira mengganggu, merusak akidah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Adapun yang dia tidak merusak, maka Islam membiarkan begitu saja. Ketika Islam datang, Ka'bah itu sudah ada bajunya, sudah ada kelambunya yang disebut dengan kiswah. Itu tidak ada ayatnya menyuruh, hai orang beriman, kasihlah kelambu kiswah untuk Ka'bah. Enggak ada. Itu dibuat oleh Raja Himyar dari Yaman. Dia bernazar, nanti kalau saya menang perang, maka Ka'bah ini akan saya kasih baju kelambu yang terbuat dari sutra. Kabarnya harga kelambunya itu 17 miliar dan sampai hari ini tetap dipasangkan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena bagus, tidak bertentangan dengan akidah. Begitu juga kita ada tradisi, kalau anak kita lahir 7 hari kita sembelihkan kambing yang disebut dengan akikah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7, yuhlaku, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Setelah sembelih kambing, cukur rambut, kasih nama. Di antara nama yang paling bagus itu adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Somad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Dr. Andus Abdul Wahab MAG.